Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, selamat datang Ibu Kiki, selamat datang semuanya di channel YouTube saya, Wira Syahfalanta. Perkenalkan, nama saya Wira Syahfalanta dengan NPM 161210028. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai strategi yang digunakan oleh perusahaan Nike, khususnya pada produk sepatu, agar bisa survive di pasaran. Video ini juga saya buat untuk memenuhi tugas assessment manajemen strategi kelas 3A. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa poin terkait perusahaan Nike itu sendiri. Yang pertama, saya mulai dari profil perusahaan. Yang kedua, strategi yang digunakan oleh perusahaan Nike khususnya pada produk sepatu agar bisa survive di pasaran. Strategi ini meliputi pentingnya manajemen strategi dalam konteks persaingan bisnis. Selanjutnya, scanning environment dengan membandingkan produk sejenis mulai dari kekuatan dan kelemahannya. Kemudian, strategi berbasis 7P, strategi operasional, atau bentuk strategi lainnya. Setelah itu saya akan membahas laporan keuangan dari perusahaan Nike. Dan yang terakhir, dampak strategi yang telah dilakukan perusahaan, apakah membawa dampak baik ataupun malah membawa dampak buruk. A few moments later. Pertama, kita masuk ke profil perusahaan Nike. Jadi, Nike itu merupakan produsen sepatu, pakaian, alat-alat olahraga yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, Nike ini didirikan pada tanggal 25 Januari tahun 1964 dengan nama awal Blue Ribbon Sports. Nike didirikan oleh Bill Bowerman dan Phil Knight. Nama Nike sendiri resmi dipakai pada tanggal 30 Mei tahun 1978, diambil dari nama Dewi Kemenangan Yunani kuno, yang artinya sayap yang memberikan kecepatan dan gerakan. Nah, selanjutnya logo Nike yang seperti ini, checklist. Logo Nike ini diciptakan oleh seorang mahasiswa seni grafis bernama Caroline Davidson pada tahun 1971. Dan logo ini juga sudah diakui menjadi logo yang paling ikonik di seluruh dunia. Selain itu, Nike juga mempunyai slogan, yaitu Just Do It. Oh, oke. Kemudian, saya akan membahas strategi yang digunakan oleh Nike. Yang pertama, pemahaman pasar dan konsumen. Nike itu memiliki pemahaman yang mendalam terhadap pasar dan konsumennya. Nike secara teratur melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi tren, preferensi konsumen, dan kebutuhan pasar, sehingga Nike itu menjadi salah satu brand yang populer sampai saat ini. Yang kedua, inovasi produk. Dalam sepatu produksi Nike, Nike itu menciptakan teknologi yang bernama Air Max. Gunanya agar angin itu bisa masuk ke dalam sepatu agar kaki itu tidak lembab dan tidak berkeringat. Nike juga mengembangkan teknologi Flyknit untuk sepatu yang ringan dan fleksibel. Yang ketiga, endorsement dan sponsorship. Nike telah melakukan kolaborasi dengan atlet terkenal. Contohnya, dari pemain sepak bola, Nike berkolaborasi dengan Cristiano Ronaldo, dan dari pemain basket, Nike berkolaborasi dengan Michael Jordan. Nike juga berkolaborasi dengan tim sepak bola dunia seperti Manchester United, Borussia Dortmund, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat, pemasaran dan branding yang kuat. Iklan Nike terkenal dengan pesan yang kuat, menginspirasi, dan memotivasi. Yang kelima atau yang terakhir, rantai pasok secara global. Nike memiliki rantai pasokan global yang efisien, yang memungkinkan Nike untuk memproduksi produk dengan biaya rendah dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan cepat. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah pentingnya melakukan manajemen strategi dalam konteks persaingan bisnis. Yang pertama, manajemen strategi dapat meningkatkan kinerja bisnis melalui perumusan rencana yang tepat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nike dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan meningkatkan efisiensi dalam operasi bisnis. Yang kedua, manajemen strategi dapat membantu Nike untuk memetakan peluang dan tantangan bisnis. Nike dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan yang muncul.
Manajemen strategi membantu pada pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menyediakan informasi dan data yang relevan. Yang keempat atau yang terakhir, manajemen strategi dapat membantu Nike meningkatkan kemampuan bersaing di pasar melalui perumusan strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan di pasar. Poin selanjutnya akan saya bahas yaitu scanning environment atau analisis lingkungan. Perusahaan Nike memiliki kompetitor atau pesaing seperti Adidas, Puma, Reebok, dan masih banyak yang lainnya. Adidas, Puma, Reebok. Wait a minute. Nah, ini merupakan salah satu produk dari pesaing Nike yaitu Reebok. Saya kebetulan punya tas dari Reebok. Berhubung sekarang saya sedang mereview strategi dari perusahaan Nike, kayaknya saya nggak butuh deh tas ini. Soalnya kan tas ini salah satu produk pesaing Nike ya. Jadi mungkin akan saya singkirkan dulu ya. Aman. Mungkin dari kalian ada yang notice atau menyadari bahwa saya membuat video ini menggunakan kaos dari Converse. Tapi tenang, Converse itu bukan merupakan perusahaan pesaing dari Nike. Ini for your information aja ya. Jadi Converse itu berdiri pada tahun 1908 dan pada tahun 2003 Converse ini dibeli oleh Nike seharga 305 juta US dollar sebagai anak perusahaan dari Nike. Nah, jadi Converse ini merupakan anak perusahaan dari Nike, melainkan kompetitor atau pesaing dari Nike itu sendiri. Aman. Oh, okay. Jadi, pesaing atau kompetitor yang sudah saya sebutkan tadi, mereka terus-menerus memperlihatkan keunggulannya masing-masing agar bisa berkompetitif dengan Nike. Nah, banyak perusahaan retail sepatu yang telah menerapkan metode atau strategi pricing. Pricing itu artinya memasang harga yang relatif murah agar banyak peminatnya atau banyak pembelinya. Namun, bagi Nike, strategi itu tidak berlaku. Kenapa? Karena Nike itu menggunakan strategi berbasis nilai. Jadi, nilai yang diberikan oleh Nike ke pelanggannya itu sesuai dengan nilai yang diberikan. Nike juga menyesuaikan harga produk mereka dengan target pasar. Contohnya seperti Nike membuat sepatu Air Max untuk orang dewasa dan anak-anak. Tapi produk itu memiliki harga yang sangat berbeda. Di sini saya akan membandingkan produk sepatu dari Nike dengan produk sepatu dari perusahaan pesaingnya. Dapat kita ketahui bahwa pesaing terberat Nike yang sampai saat ini masih bersaing yaitu Adidas. Saya akan membandingkan keunggulan dan kelemahan sepatu Nike dengan sepatu Adidas berdasarkan hasil observasi dan studi literatur dari jurnal yang saya dapat di internet. Yang pertama, Nike itu lebih mengutamakan teknologi dibanding desain. Nike telah menggunakan teknologi yang maju seperti ACC dan Greenspeed. Teknologi ACC ini digunakan untuk mengakomodasi musim semi dan hujan. Nah, teknologi Greenspeed ini teknologi yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, produk ini juga terasa eksklusif. Nah, sementara berbagai brand serupa termasuk Adidas belum ada yang mengeluarkan teknologi sejenis untuk mengimbangi inovasi ini. Nah, tapi kekurangannya berhubung Nike ini lebih berfokus kepada teknologi, bukan desain. Jadi, desain Nike itu terlalu monoton dan tampak membosankan dibandingkan dengan brand-brand lainnya. Hanya desain sepatu Nike yang memiliki desain kurang kreatif dan kurang menarik, atau bahasa lainnya begitu-begitu aja. Hal ini dikarenakan Nike itu lebih mementingkan kualitas dan fungsi pemakaian. Nah, sebaliknya, Adidas ini lebih mengutamakan desain daripada teknologi. Desain Adidas tidak pernah habis dimakan oleh zaman. Adidas mendesain produk-produk mereka dengan desain yang klasik, sehingga cocok dipakai oleh siapapun, kapan saja, dan di mana saja. Adidas juga memiliki model yang bervariasi, dan semua produknya ini didesain secara kasual, sehingga konsumen itu bisa tampil dengan trendy. Nah, sementara Nike ini memiliki desain yang kurang menarik dan kurang kreatif atau begitu-begitu aja. Tapi kelemahannya, teknologinya masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan brand Nike yang telah memiliki banyak teknologi seperti yang sudah disebutkan tadi. Sepatu Adidas belum melakukan hal yang sama dan belum memiliki teknologi yang terkini. 2.
Harga sepatu Nike lebih mahal dibandingkan sepatu Adidas. Dengan teknologi yang lebih maju, harga sepatu Nike relatif lebih mahal dibandingkan sepatu Adidas. Nah, kekurangannya ini menurut survei pengguna Adidas, kualitas Nike dan Adidas itu relatif sama. Dengan kata lain, apabila kita membeli sepatu Nike, kita itu lebih mengeluarkan banyak uang. Dan juga hal ini akan menjadi peluang untuk beberapa pedagang dalam memproduksi sepatu Nike yang tidak original atau KW. Sebaliknya, harga sepatu Adidas itu lebih murah dibandingkan harga sepatu Nike. Menurut survei pengguna Adidas, harga sepatu merek ini lebih murah dibandingkan harga sepatu dari Nike dengan kualitas yang sama. Hasilnya, salah satu kelebihan dari sepatu Adidas ini, harga yang relatif murah dan memiliki desain yang lebih menarik. Kekurangannya, perkembangannya itu melambat, sehingga teknologinya masih tertinggal jauh dibandingkan sepatu Nike. Selanjutnya saya akan membahas strategi produk berbasis 7P. Yang pertama, yaitu produk. Dalam hal ini, Nike itu selalu berupaya untuk berinovasi dan mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas produk. P kedua yaitu price atau harga. Nike menggunakan strategi penetapan harga yang berbeda-beda untuk produk mereka, tergantung pada pasar dan segmentasi pelanggan. Dalam hal ini, Nike mencoba untuk menetapkan harga yang lebih tinggi untuk produk-produk premium mereka, dengan produk yang ditujukan untuk pasar massal, seperti sepatu lari biasa. P ketiga yaitu place atau tempat. Brand Nike ini dipenuhi oleh kepemilikan distribusi yang sangat luas, dengan toko-toko retail dan online yang ada di seluruh dunia. Dengan distribusi yang luas tersebut, Nike dapat lebih mudah untuk menjangkau konsumen mereka dan meningkatkan penetrasi pasar. P keempat yaitu promotion atau promosi. Seperti yang sudah saya jelaskan, Nike terkenal dengan iklan yang kreatif dan menarik. Nike juga sering berkolaborasi dengan artis atau atlet yang terkenal untuk mempromosikan produk mereka. Nike juga sering menjadi sponsor acara olahraga besar seperti Olimpiade dan Piala Dunia untuk meningkatkan visibilitas merek mereka. P yang kelima yaitu people atau orang. People di sini merujuk kepada karyawan Nike itu sendiri dalam memproduksi hingga mendistribusikan produk mereka hingga ke tangan konsumen. Dalam hal ini, Nike selalu memperhatikan karyawannya, di mana Nike ini selalu berusaha untuk mencari cara untuk memotivasi dan memberikan intensif kepada karyawan mereka. Dengan memperlakukan karyawan dengan baik, Nike dapat menciptakan budaya kerja yang positif dan memastikan kualitas produk yang tinggi. P keenam yaitu proses. Nike memastikan bahwa setiap proses dalam produksi dan penjualan produk mereka berjalan lancar dan efektif. Mereka menggunakan teknologi canggih untuk mengoptimalkan proses produksi dan penjualan mereka, serta memberikan pengalaman yang mudah dan menyenangkan bagi konsumen pada saat berbelanja sepatu Nike. P yang terakhir atau yang ketujuh yaitu physical evidence. Nike menjamin bahwa kualitas produk mereka terlihat dan terasa nyata, di mana Nike memastikan bahwa produk Nike memiliki kualitas yang baik, tahan lama, dan terlihat menarik. Nike juga menggunakan strategi lainnya, yaitu strategi perluasan marketing. Strategi perluasan marketing ini dilakukan oleh perusahaan Nike sendiri, yaitu joint venture dengan perusahaan asing dan mitra lokal, serta produk Nike sendiri diproduksi di 41 negara dengan 523 pabrik. Sebagai contoh, di Indonesia, Nike memiliki 38 pabrik yang memproduksi finished goods atau barang jadi. Wow. Selanjutnya, saya akan membahas laporan keuangan dalam perusahaan Nike. Seperti yang bisa kita lihat di sini, total aset perusahaan Nike pada tanggal 31 Mei tahun 2020 itu senilai 31.342 US dollar. Satu tahun setelahnya, pada tanggal 31 Mei 2021, total aset Nike meningkat sebesar 37.740 US dollar. Dalam hal ini, total aset Nike meningkat 20% dalam jangka 1 tahun. Nah, pada tabel berikutnya yaitu jumlah liabilitas dan pemegang saham ekuitas. Sama seperti tabel sebelumnya, dapat diketahui bahwa pada tanggal 31 bulan Mei 2020, jumlahnya itu 31.342 US dollar.
Dan pada tanggal 31 Mei tahun 2021, nilainya meningkat menjadi 37.740 US dollar. Oleh karena itu, dalam jangka 1 tahun, jumlah liabilitas dan pemegang saham ekuitas pada perusahaan Nike meningkat sebesar 20%. Nah, pada laporan keuangan ini saya hanya mendapat informasi terkait laporan keuangan perusahaan Nike hanya di tahun 2020 dan 2021 saja. Saya belum mendapatkan laporan keuangan perusahaan Nike yang terbaru. Nah, selanjutnya poin terakhir merupakan dampak strategi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Apakah membawa dampak baik atau membawa dampak buruk? Nah, strategi yang digunakan oleh Nike ini memiliki dampak positif dikarenakan Nike memungkinkan untuk memenuhi permintaan pasar pelanggannya yang meningkat akibat pertumbuhan ekonomi global. Hal ini menciptakan kemudahan sehingga pelanggan di belahan dunia lain dapat dengan mudah memperoleh produk Nike, sebagai hasilnya meningkatkan kepuasan pelanggan. Apalagi strategi produk Nike berdampak positif terhadap kualitas produk yang ditawarkan di berbagai pasar. Karena tenaga kerja di pasar Asia mampu dan sangat bersedia memenuhi standar dan kualitas yang diminta oleh Nike untuk mempertahankan kontrak produksi. Intinya mereka dapat memenuhi harapan yang diberikan oleh pelanggan Nike. Oke, mungkin cukup sekian review strategi pada perusahaan Nike yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.